Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Mohon maaf mengganggu waktunya Ibu. Iya. Iya. Ini Ibu, saya ingin melakukan wawancara terkait keputusan Ibu sebagai kepala sekolah dalam mengambil suatu tindakan. Mungkin selama Ibu menjabat sebagai kepala sekolah, adakah kasus yang pernah Ibu temui? Ada beberapa kasus ya yang semenjak gitu naik ke kelas sekolah gitu, karena memang ini alasannya ya kenapa banyak kasus seperti itu, karena memang latar belakang ibu diangkatnya dari guru gitu ya. Jadi dari dulu tahu di antara guru kan suka ngobrol gitu, pas naik teh oh ini kasusnya seperti itu, ternyata kena gitu ke ibu, harus dihadapi gitu. Kebetulan Ibu ngajar di sini, ngajar di sini, jadi kepala sekolah di sini juga. Jadi sudah tahu kasus dan kasus itu sekarang kena ke ibu gitu. Iya. Kira-kira kasusnya seperti apa ya? Ya kasus ya semacam guru yang jarang masuk sekolah, terus guru yang merasa dia itu lebih senior ya seperti itu. Jadi ada yang lebih senior tapi masih menjadi guru di sini. Iya, menjadi guru karena dia merasa senior gitu. Alah yang kayak gitu mah gitu. Kayak yang saya tidak tahu aja dia latar belakangnya dari mana gitu. Suka dengar ibu, jadi kadang-kadang mah sebagai ini suka agak minder juga sih. Ya, jadi permasalahannya munculnya dari yang dulunya mungkin ibu rekan sejawat, gitu. Sekarang ibu menjadi atasannya, ya, dan beliau yang lebih senior masih menjadi guru mungkin. Ya, jadi hanya permasalahannya hanya dari situ aja Bu, atau misalkan ada ya tadi yang jarang ke sekolah, yang itu kemudian yang apa ya? Ya kebanyakan mah yang ngerasa dia udah tahu situasi dan senior aja sih, yang lain mah biasa. Cuma memang ada masalah-masalah kecil kayak masalah gitu mah sebenarnya mah bisa ditangani oleh kami juga. Kenapa sih harus gitu? Ada ya Bu yang tidak mau karena merasa sudah senior jadi tidak mau diatur, padahal kan tetap ya Bu yang namanya kepala sekolah dengan guru ya tetap beda ya Bu ya, walaupun usianya mungkin ada guru yang lebih senior, tetap kan aturan harus tetap dijalankan ya. Gitu. Nah mungkin selama Ibu berhadapan dengan kasus tersebut, bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika gitu? Ya berarti Ibu sendiri harus bisa menggunakan pertama mungkin bahasa ya. Mereka itu bahasa itu harus berpikir gimana sih cara ngomongnya supaya tidak menyinggung kayak gitu ya. Kemudian cara manggilnya juga tidak dalam artian misalkan kita ngobrol yuk kayak gitu. Pak, Bu, ayo kita ngobrol sih apa yang menjadi permasalahan dari ibu bapak gitu, silakan ayo kita ngobrol seperti itu aja, ngobrol kayak gitu. Walaupun memang ngobrol gitu bisa kan, jadi tetap ibu mah merasa harus diperbaiki gitu, tidak merasa bosan gitu. Jadi penanganannya juga harus beda ekstra. Tidak dengan misalkan guru yang mungkin yang ditemunya guru-guru baru gitu yang masih bisa kalau guru baru makan guru baru dan masih muda itu masih alhamdulillah tidak masalah sebenarnya. Tapi kalau guru yang seperti itu mereka sudah lama di sini, usia lebih dari ibu, itu kan mereka merasa mereka itu saya diatur-atur sama dia sih, sebenarnya dia itu kan dulu ya sejawat gitu. Kemudian usia juga di bawah saya kayak gitu. Jadi ngerasa tidak menerima tidak menerima. Ibu selama itu harus bisa menahan emosi juga kan, kadang-kadang ya ada emosinya juga, suka gerget ya itu. Nah, dengan kasus-kasus demikian bagaimana Ibu menjalankan mengambil keputusan di sekolah Ibu, terutama dalam kasus-kasus yang memang dilema kepentingan gitu Bu. Di satu sisi mungkin Ibu itu memang membutuhkan tenaga guru tersebut untuk mengajar, di satu sisi juga mungkin Ibu kan ada risih ya, ada dengan sikap seperti itu mungkin Ibu ada yang tidak berkenan mungkin gitu.
Ya itu tadi berarti memang kadang ibu menyampingkan apa ya nya karena memang kita teh butuh sama dia gitu nya. Sebenarnya jadi kayak menyampingkan hal-hal di luar itu. Maksudnya gini, kalau misalkan oh dia tuh ternyata tadi kan kendala jarang, jadi kalau jangan ke sekolah itu dia itu biasanya sih suka tahu diri, cuma ini yang merasa sudah senioritas gitu ya, jadi menyampaikan sabar dulu gitu, sabar dulu biarlah asal kalau ibunya ibu secara pribadi asal sekolah jalan dulu aja, anak-anak mendapatkan pelajaran seperti itu, jadi menyampaikan perasaan biar ini perasaannya biarlah digenggam kalau bahasa, sendiri. iya kalau bahasa Sunda itu ngelehan heula biar asal jalan dulu. Yang gitu. penting pembelajaran berjalan. Oh iya. Kemudian biasanya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang ibu lakukan? Apa misalkan di secara pendekatan individu dipanggil dulu atau misalkan ibu langsung lewat kurikulum atau misalkan langsung atau gimana? Pertama mah ke kurikulum dulu ya. Curhat dulu gitu. Aduh gimana ya ini ibu, kalau ibu langsung ngomong kan gak enak, kayak nggak ada ini ibu aja misalkan ibu kurikulum maaf ya kalau bisa ibu tegur aja dulu, bukan tegur sih masalahnya, bukan tegur maksudnya kalau tegur kan terlalu kayak ke anak muda gitu, ke yang lebih muda. Oh iya ngomong aja bu, memang kurikulumnya alhamdulillah agak berani gitu ya. Berani dia sih dari ibu. Ibu punya pertimbangan. Udah gitu ya. Kalau misalkan bu, saya juga nggak berani, misalkan ya udah ibu ngomong dipanggil aja gitu, ngobrol santai sambil ngobrolnya sambil ngopi gitu, sambil biasanya nyantai gitu, tidak formal biasanya. Kalau formal kan terlalu tegang. Nah kemudian hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam mengambilkan keputusan dalam kasus-kasus yang ditemui di sekolah? Yang efektifnya seperti apa? Misalkan nanti apa ya? Oh ya tadi mungkin ditegur dulu sama kurikulum. Memang sih pada akhirnya sih mereka juga kalau sudah dikasih peringatan, bukan peringatan, ngobrol yang tadi, insya Allah itu tuh mereka tuh sudah mulai menyadari juga. Ya yang paling efektif memang ya itu, pertama mungkin kita ada komunikasi. Oh iya, komunikasi yang baik tentunya. Komunikasi yang baik. Jadi kalau tidak ada komunikasi memang kadang gini, misalkan ibu nih, kalau jeleknya ibu kalau misalkan orang itu manggil nggak berani tapi kesel gitu ya, itu memang tidak ada jalannya, tidak ada titik temu gitu ya. Makanya ya udah dengan menguatkan diri, ya, mental dikuatkan, ya udah ngobrol gitu. Ya, ibu berarti harus istilahnya demi kebaikan ya punya. Kebaikan. Nah, kira-kira dalam setiap permasalahan yang muncul itu tantangan apa saja yang ibu hadapi dalam mengambil suatu keputusan? Ya gitu, banyak beratnya. Kalau misalkan kayak yang guru tadi yang kurang ini jarang ke sekolah tuh beratnya. Memang kalau di swasta ya, kalau nyari guru kan nggak kayak kalau negeri kan tinggal set gitu ya, gampang kayaknya. Kalau di swasta kan jadi kita teh kayak tadi ngambil guru gitu, tapi kita siap gak dengan segala konsekuensi, dalam artian dia itu nanti kok di sini mah bayarannya kayak gini, kata itu yang ketakutan yang pertama. Kedua memang ya gitulah, banyak takutnya kalau swasta mah nggak banyak, bukan berarti memang kita tidak mau seperti sekolah-sekolah yang besar dan negeri gitu, tapi inti nama ada rasa itu gitu. Itu kalau guru kayak baru kemarin gitu yang tengah-tengah dia minta berhenti kan kita bingung gitu, tapi alhamdulillah sekarang sudah teratasi. Jadi pas gitu teh langsung set ini ke guru ini ngomong, coba cari ada temannya nggak yang siap jadi guru sekarang ini gitu. Cari malam nanti langsung semuanya dihubungi gitu. Jadi tantangannya ketika ibu ingin mengeluarkan satu guru harus menanggung resikonya mencari penggantinya. Jadi sebelum kata ya itu tuh sudah set dulu. Ya. Jadi dilema ya punya banyak dilema dalam mengambilkan keputusan itu. Kemudian apakah ketika mengambil sebuah keputusan menyelesaikan sebuah kasus itu, apakah ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki jadwal tertentu?
ya kalau misalkan kasusnya tidak terlalu berat di tempat aja langsung gitu. Kecuali kalau memang ini kasus teh harus melibatkan banyak orang Itu gitu. banyak Ya, pertimbangan. itu bisa ditunda dulu, Misalkan dirapatkan dulu dirapatkan dengan dulu ya. berbagai Setidaknya pihak. dengan orang-orang yang bisa diajak ngomong dulu gitu Ya. kan. Hari Ibu maksudnya gini, bukan bisa diajak ngomong ya, orang-orang yang kayak nyawa wakil-wakil lah baru Ya. gitu, belum ke semua. Ya, jadi dikoordinasikan dulu, Ya. dibicarakan dulu, baru diambil keputusan. Ya. Mungkin tergantung kasusnya Bu ya, tergantung kasusnya sih ringan sebenarnya. atau berat gitu. Iya. Ya. Kemudian Ibu adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Ibu dalam mengambil setiap keputusan di sekolah ini Ada yang membantu? yang membantu, ada alhamdulillah ada. Jadi kayak kalau ibu mah kayak punya bestie lah, kayak kalau anak-anak sekarang mah. Jadi kita mah kayak tim gitu, ibu-ibunya, karena ibu mah sedikit kalau di sini, jadi kayak tim gitu. Jadi kalau kita ini teh ya udah gitu kayak gitu udah tim. Jadi khusus ibu-ibu, tapi dia itu kami itunya ibu-ibu juga yang punya andil. Ya, yang punya di sekolah ya. Jadi seolah Ibu curhat menemukan solusi bersama ya, gitu. ya udah we, ibu kayak gitu ya udah, tapi mereka juga tidak ngambil keputusannya bukan kepentingan kami ya, Sudah memang pertimbangan bukan hanya menguntungkan kami juga, enggak. Itu teh ibu bilang gitu, hanya mereka itu teman ya mengambil keputusan supaya ibu tidak sendiri gitu, tidak merasa sendiri, tidak ibu egois sesuai dengan keinginan ibu, tapi itu mah bersama. Hasil gitu. diskusi ya Bu Ya. ya, gitu. Mendapatkan masukan-masukan dari rekan, mungkin kemudian dari para PKS Bu ya, gitu. Iya, itu PKS mah nomor 1, soalnya PKS ini kan ibu-ibu semua. Oh Ibu semua? Tapi bukan berarti kita terlalu ibu-ibu, nanti ibu memang pertama memang kami mah yang ngajarnya cuma di sekolah ini gitu. Jadi tidak di Alia juga enggak, yang di sini. Jadi yang kami bercabang, full berpikir teh hanya di sini. Jadi gitu. lebih paham dengan situasi yang di sini ya Bu ya. Gitu. Bukan berarti segala keputusan diambil sama ibu, bukan. Seperti memang kami memang ada di sini setiap hari, ini hampir setiap hari. Kami tidak ngajar di sekolah lain, dan memang kami selalu mengambil keputusan teh untuk kepentingan banyak orang, bukan untuk kelompok gitu. Dengan berbagai pertimbangan dulu gitu ya Bu ya, jadi untuk kebaikan semuanya gitu. Iya. Begitupun dengan ketika mau memutuskan satu hal, pasti kan sudah dipikirkan bagaimana efeknya ke siswa, ke guru yang lain, ke sekolah gitu ya Bu ya. Ya, intinya kami mah ngambil keputusan teh yang tidak merugikan guru dan siswa, jadi tidak mengganggu siswa, tidak sampai siswa teh jadi ini kayak gini. Kalau pergantian guru kayak gitu kan, kenapa sih diganti kayak gitu. Tidak, kami menghargai mereka juga, atau ngasih pengertian lah ke mereka. Jadi sudah mengerti anak-anak juga ya. Nah Ibu mungkin yang terakhir ini, dari semua yang telah disampaikan oleh Ibu, dari mulai pengambilan, dari mulai kasus yang muncul, penyelesaian masalah, pengambilan keputusan, pembelajaran apa yang dipetik dari pengalaman Ibu mengambil suatu keputusan dilema etika? Intinya, jadi ibu suka berpikir seperti ini. Jadi ibu itu pertama harus banyak belajar lagi. Dan itu dari kasus per kasus itu kan itu jadi pelajaran juga. Terus ibu memang jadi pembelajaran gitu ya. Itu hikmah yang dipetik ya. Jadi pembelajaran untuk ibu sendiri. Ibu banyak memperbaiki diri. Kemudian ibu harus lebih bisa memfus gitu guru-guru yang ada gitu. Dalam artian memfus itu bukan berarti motivasi motivasi gitu, supaya lebih baik lagi untuk sekolah kami yang ada di sini terutama. Kemudian kami ingin guru-gurunya juga ingin banyak termotivasi juga dengan kasus ini gitu, jangan hanya ibu saja kan. Jadi mereka juga harus saya teh, misalkan kan mereka sudah menyadari saya teh gini, terus ibu ingin si guru juga ngerti, jadi ibu seperti ini teh untuk kemajuan bersama gitu. Menjadi pembelajaran ya untuk guru yang lain gitu dalam setiap kasus yang dihadapinya. Ya. Itu
itu saja mungkin Ibu ya. Terima kasih atas waktunya, atas kebersediaannya Ibu diganggu waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Ibu. Selamat siang. Mohon maaf mengganggu waktunya Ibu. Ini apa-apa? Ya. Mau ini Ibu, saya ada tugas untuk mewawancarai kepala sekolah bagaimana dalam mengambil suatu keputusan dari setiap permasalahan yang ada di lingkungan sekolah. Nah, kira-kira selama Ibu menjabat kepala sekolah di sini, pernah nggak ada kasus yang Ibu temui di sini? Banyak kasus ya. Kasus antara siswa dengan guru, kasus antara guru dengan guru gitu. Iya. Beraneka ragam. Beraneka ragam kasus. Kalau dalam kasus yang dengan siswa, kira-kira seperti apa? Ya kalau kemarin sih waktu rapat ini ya, waktu rapat pengambilan keputusan kenaikan kelas. Verifikasi ya Bu? Verifikasi. Ada siswa yang diputuskan tidak naik kelas karena dia itu melanggar berbagai aturan. Kemudian kalau dilihat dari nilai juga Kurang dari KKM ya, kurang Ya. dari yang ditentukan Ya. gitu. Kemudian kalau wali kelas kan inginnya dia itu naik ya. Ya. Setiap wali kelas Karena- biasanya gitu. Iya, karena wali kelas itu suka ingin memperjuangkan anaknya gitu kan. Ya. Nah, tapi karena hasil keputusan dari guru mata pelajaran terkait dengan banyaknya norma yang dilanggar oleh siswa tersebut, maka akhirnya yang mengambil keputusan ya kepala sekolah. Ya, Bu. Pada saat itu saya memutuskan untuk mentidaknaikkan. Ya, jadi anak tersebut akhirnya tidak naik kelas ya Bu ya. Nah, dalam proses Ibu mengambil keputusan tersebut, mungkin sebelumnya Ibu bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral tersebut. Nah, sesuai yang saya pelajari di guru penggerak itu kan ada 4 paradigma dalam dilematis memutuskan suatu keputusan. Nah, kira-kira itu maksudnya kemana Ibu? Apakah ke misalkan individu lawan kelompok atau misalkan ke rasa keadilan atau rasa kasihan atau kebenaran lawan kesetiaan atau mungkin juga maksudnya ke jangka pendek lawan jangka panjang. Jadi ini masuk ke individu lawan kelompok ya. Ya. Soalnya ini kan wali kelas yang mempertahankan supaya anak itu bisa naik, tapi guru-guru yang lain sangat keberatan gitu. Ya. Intinya ya segigih apapun wali kelas karena terbentur dengan berbagai aturan kan ya. Aturan bahwa ini nilainya harus segini. Sebenarnya itu nilai masih bisa diupayakan ya kalau anak tersebut ada keinginan untuk memperbaiki diri. Misalnya ketika dia dapatkan nilai hasil ujiannya di bawah, dia bisa menyusul dengan memberikan berbagai tugas tambahan. Tapi ini kan tidak dikerjakan. Ya. Bisa ada media juga ya Bu sebenarnya. Betul. Ya. Nah ini tidak dikerjakan oleh siswa tersebut yang menyebabkan guru-guru mata pelajaran bersikukuh untuk tidak layak. Layak untuk naik kelas. Iya. Ya Ibu, baik bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang ada kemungkinannya itu sama-sama benar gitu. Jadi dianggap oleh sebagian misalkan
pendapat saya ini udah benar, pendapat guru juga menurut saya juga ini sebenarnya benar gitu kan, ada dua perbedaan tapi mereka sama-sama merasa benar dalam. Ya, ya seperti pengambilan keputusan itu aja. Wali kelas merasa benar kan dengan dia mempertahankan supaya anaknya naik kelas. Merasa benar karena dia berkesimpulan kalau anak tidak naik kelas nanti khawatir nanti mentalnya down gitu kan. Kemudian guru mata pelajaran juga merasa benar karena dia selama 1 semester ini sudah melaksanakan berbagai upaya untuk supaya anak tersebut bisa naik kelas gitu. Tapi ternyata ya itulah harus diambil keputusan akhirnya gitu. Nah, bagaimana solusinya supaya anak itu tidak down? Ya, diantaranya kita konsultasi dengan orang tua juga. Dengan guru BK juga. Dengan guru BK juga. Bagaimana sebaiknya? Apakah anak itu akan pindah sekolah atau bagaimana? Karena belum tentu kan di satu sekolah itu kita berusaha dengan maksimal dengan baik supaya anak-anak jadi baik. Belum tentu itu cocok untuk anak ini, untuk anak itu. Barangkali di sekolah yang lain dia bisa lebih baik, gitu ya. Karena situasinya kan mungkin beda untuk anak ini. Dalam pemecahan suatu masalah, biasanya langkah-langkah atau prosedur apa yang itu lakukan? Langkah-langkah. Itu kan tadi diskusi ya, diskusi dengan guru, dengan PKS, itu kan semua dilibatkan. Nanti kalau sudah ada kesimpulan ya kita ambil keputusan. Untuk selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam setiap pengambilan keputusan yang dilakukan? Tantangannya? Tantangannya itu tadi, kalau ini merasa benar kan. Dilema kita. Ya tapi akhirnya tetap keputusan kan harus diambil. Walau bagaimanapun mau manis pahitnya ya. diambil ya. Kemudian Ibu apakah untuk menentukan memutuskan suatu keputusan Ibu itu punya jadwal tertentu atau misalkan bisa fleksibel untuk memutuskannya? Itu kalau tergantung pada kasusnya ya. Kalau kasus kenaikan kelas seperti itu kan memang ada jadwal ada kegiatan rapat verifikasi gitu kan, jadi harus saat itu diputuskan. Itu menuntut kita untuk berpikir segera gitu kan bagaimana mengatasi hal tersebut. Berarti termasuknya terjadwal ya Bu ya, karena harus ada yang terjadwal, ada yang harus fleksibel juga ya. Gitu dalam hal-hal tertentu. Misalnya kalau ada kegiatan-kegiatan seperti kemarin ada guru yang mengajukan berbagai lomba dadakan gitu kan, saya konsultasi dulu dengan bendahara dengan yang lainnya gitu supaya ya meskipun dadakan kalau misalnya terdanai oleh sekolah untuk kegiatan seperti itu kan boleh-boleh saja. Tapi kalau kira-kira memberatkan kan gitu kita ambil dulu pertimbangan-pertimbangan. Gitu. Kemudian dalam pengambilan setiap keputusan yang Ibu ambil itu, adakah seseorang yang membantu mempermudah dalam menyelesaikannya di lingkungan sekolah? Ada. Kira-kira siapa yang terlibat? PKS biasanya lebih ini ya, lebih peka dia dengan urusan-urusannya. Misalnya PKS kurikulum memberikan masukan kalau ada masalah Bu ini begini, bagaimana kalau solusinya seperti ini. Nah, itu suka ngasih masukan. Jadi banyak pihak yang ikut membantu. Alhamdulillah. Tidak berpikir sendiri. Ya Ibu, dalam kasus yang Ibu temui di sekolah ini, apa pembelajaran yang Ibu petik dari setiap kejadian? Hikmahnya mungkin ya Bu ya, dari setiap pengambilan keputusan yang Ibu lakukan. Ya, banyak sekali sih ya. Kita belajar bersabar, kita belajar mendengarkan orang lain berpendapat gitu kan, sehingga kita bisa simpulkan dengan begitu kan, simpulkan ini baiknya begini gitu. Jadi mau menerima pendapat orang lain juga sebenarnya pembelajarannya bisa menerima bisa. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya Ibu. Mohon maaf. Sehat selalu buat Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.